Mungkin kita sudah sering nyanyikan lagu Allahku dahsyat. Kadang-kadang kalau kita sudah cukup sering omong, kita lupa bahwa dia dahsyatnya itu sangat amat luar biasa. Saya bertemu dengan satu orang, saudara, dia adalah seorang yang punya jimat banyak sekali. Dia ikut dalam kuasa kegelapan banyak sekali, dan jimatnya ada lebih daripada 100, lebih dari 200, banyak sekali, saudara. Satu hari saya pergi ke rumahnya dan saya berdoa. Sebelumnya saya berdoa, saya minta supaya Tuhan melayani, menyelamatkan, supaya mereka bisa mengalami Tuhan. Tahu saudara apa yang terjadi waktu saya lagi spend time sama mereka? Anaknya datang, lalu anaknya bilang begini sama mamanya di depan saya, "Mah, ini saya baru nonton film horor. Waduh, itu setan begini." Lalu saya bilang sama waktu saya dengar begitu ya, dalam hati saya berpikir, waduh, ini saya mau share mengenai Tuhan, ini anaknya datang share mengenai setan. Tapi saya berdoa dalam hati, saya berdoa. Lalu Roh Kudus bicara pada saya, "Saksikan apa yang kamu alami." Lalu saya potong, "Oh, sebetulnya yang kamu omong itu saya alami bukan di film. Tapi saya masih ingat waktu saya melayani satu orang yang mengalami persis seperti yang kamu nonton di film itu. Dan waktu saya berdoa, saya usir kuasa kegelapan di dalam nama Yesus, maka setan itu lari, orang itu mengalami kelepasan." Wah, saudara, orang tuanya kaget, dan saya lagi mau share lagi, anaknya teruskan lagi, "Oh, tapi Pak, Mah, bukan begitu aja ceritanya. Ada lagi, ada orang yang ini di film nih begini." Lalu saya potong lagi. Saya bilang, "Oh, saya juga pernah mengalami melayani orang yang persis seperti itu." Lalu saya saksikan, lalu saya bilang begini, di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Jadi waktu saya berdoa untuk orang itu dan orang itu mengalami kelepasan, di situ saya bisa melihat bahwa Yesus amat sangat luar biasa. Betul, saudara. Jadi kalau kita nyanyikan Yesus itu dahsyat, Anda perlu tahu bahwa dia betul-betul luar biasa. Dan pada saat itu istrinya teman saya ini omong begini, "Kok bisa gitu ya Pak? Kok bisa begitu ya Pak?" Lalu suaminya yang jawab, saya belum jawab, suaminya bilang begini, "Ma, dia ini sebetulnya yang Pak Paul baca di kitabnya, dia lakukan, Ma." Dia bilang begitu. Karena maaf ya saudara, ini orang bilang begini tadinya, istrinya, "Oh, saya ada tahu tuh berapa pendeta yang waktu ada kuasa kegelapan, ada iblis seperti itu, dia lari." Saudara, saya bukan membanggakan diri, tapi ada orang-orang yang nggak tahu bahwa Tuhan kita tuh betul-betul dahsyat, dan mereka nggak tahu bagaimana bahwa kita punya kuasa di dalam nama Yesus. Ya, saya nggak punya kuasa apa-apa, saudara, tapi di dalam nama Yesus, saudara, orang yang percaya, bukan cuma saya aja, semua orang yang percaya bisa mengusir iblis, dan iblis akan lari dari Anda. Dan saat itu juga, saudara, dari kesaksian itu, saudara, Tuhan putar balikan sehingga orang itu terima Tuhan Yesus saat itu. Jadi, saudara, kalau kita bicara mengenai kedahsyatan Tuhan, dia itu betul-betul luar biasa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan lanjutkan, saudara, saya akan lanjutkan firman Tuhan yang berseri yang sudah saya sampaikan selama 2 minggu. Dan saya akan sampaikan di seri yang ke berapa, saudara, sekarang ini? Seri yang ketiga. Judulnya apa sih, saudara, seri yang ketiga ini? Masih ingat, saudara, berhubungan dengan apa, saudara? Ini slide-nya terbalik ini, not this one. Saya mau sampaikan ayat-ayat firman Tuhan dulu. And okay. Saudara, yang saya pelajari bahwa
Tuhan itu mau kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Amin, saudara. Kita menjadi garam dunia, kita menjadi terang dunia. Dan bicara mengenai garam, saya belajar mengenai ada yang pernah di sini dengar Himalayan salt. Pink Himalayan salt itu adalah garam yang lain daripada yang lain, dan saya pelajari bahwa ternyata ada lempengan-lempengan garam. Biasanya kita kalau bicara mengenai garam yang sudah lembut-lembut itu ya. Tapi sebetulnya bukan itu, saudara. Yang di Himalayan pink salt itu adalah garam yang berbentuk lempengan-lempengan yang besar. Dan ternyata, saudara, garam ini yang di dalam lempengan yang besar ini, dia itu bisa dipakai untuk cuaca dingin, bisa dipakai untuk panas, bisa, saudara, untuk frozen juga bisa. Jadi bisa dipakai untuk mengawetkan buah atau sayur atau keju sebagai dekorasi, dan bisa dipakai bahkan dipakai di restoran-restoran bintang 5, saudara. Di restoran-restoran bintang 5 itu mereka pakai yang namanya salt, garam yang namanya dari Himalaya. Tahu nggak, saudara, bahwa garam itu juga bisa dipakai untuk mandi? Oh, jangan salah, saudara. Maksudnya mandi di sini Anda bisa mengalami detox. Kalau mau badannya itu Anda mau mengalami detoxification, Anda mau mengeluarkan racun-racun dari tubuh, itu bisa direndam di garam. Ada caranya sendiri, saudara. Jadi ternyata garam ini luar biasa, saudara, macam-macam. Dan di restoran-restoran bintang 5 itu garam Himalaya ini dikenal sebagai cool cuisine, dan luar biasa, saudara, luar biasa sekali. Dan garam ini memungkinkan untuk makanan jadi awet. Dan bahkan sebelum ada makanan kaleng, sebelum ada pengawetan, sebelum ada kulkas, itu garam dipakai. Garam itu dipakai luar biasa sekali. Atan, bagaimana slide-nya ini? Saya sambil ngomong, can you jump to the verses yang saya akan share? Oke, thank you Jesus. Berapa banyak saudara tahu bahwa kadang-kadang teknologi bisa membantu, kadang-kadang bisa mengganggu, saudara. Tapi saya memutuskan untuk tidak bisa diganggu. Amin, saudara. Praise the Lord. Di sini dikatakan, Markus 9 ayat yang ke-49. Coba saudara lihat Alkitab, saudara. Markus 9. I think I need to bypass and look at my own note here. Kamu adalah garam dunia. Amin. Markus 9 ayat yang ke-49. Dikatakan di situ, karena setiap orang akan digarami oleh api. Akan digarami oleh api. Saya nggak tahu, saudara, mungkin Anda waktu baca ayat ini Anda berpikir, saya nggak pernah lihat ayat ini sebelumnya. Saya juga, saudara. Itu sebabnya waktu kita fokus, kita bisa melihat ternyata Tuhan itu bicara dengan macam-macam cara, saudara. Karena itu setiap orang akan digarami dengan api. Ayat yang ke-50 dituliskan demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi apa? Menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai apa? Garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang. Oh, jadi ternyata, saudara, ada latar belakangnya ini. Kalau Tuhan Yesus sampai bicara demikian, waktu dia sampaikan demikian, ternyata Tuhan mau supaya kita ini keluar dari tempatnya kita.
Saudara, kalau ada tempat garam, garam itu sebagaimana bagusnya pun kalau nggak dipakai, nggak ditaburkan, nggak disprinkle, nggak akan terasa, nggak akan berguna, nggak akan, perlu dibagikan. Dan di sini kalau saudara masih ingat berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya sudah katakan, kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Mulainya itu dari mana, saudara? Mulai dari rumah. Mulai dari rumah. Hendaklah hidupmu penuh dengan garam, menjadi orang yang memberikan dampak, memberikan flavor. Orang jadi sekitar Anda lebih baik. Kalau kita menjadi terang dunia, bukan berarti kita itu akan lebih baik aja dari orang lain dan kita sombong dan kita membanggakan diri, bukan. Tapi supaya orang bisa melihat Anda dan mereka bisa tertarik dengan terangnya Anda. Are you with me? Yes. Mereka akan tertarik dengan terangnya Anda. Dan dari ayat ini, ayat yang ke-50 dikatakan di sini bahwa garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Tahu-tahu di sini kata berikutnya dituliskan, selalu hidup berdamai yang seorang dengan jadi ternyata salah satunya yang sederhana sekali, hidup berdamai seorang dengan yang lain. Mulai dari, diam aja. Mulai dari mana? Mulai dari rumah. Kadang-kadang di rumah itu Anda bisa ada salah paham. Hal yang sederhana aja, saudara, bisa salah paham. Karena apa? Karena sudut pandang yang berbeda. Menurut Anda baik, menurut istri Anda belum tentu baik. Atau sebaliknya. Berapa bulan yang lalu, istri saya ngomong begini sama saya, kamu bersihin itu bathtub, sudah kotor, katanya. Saya bilang iya. Tapi saya lupa, saudara. 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Lalu dia omong lagi, kamu bilang minggu lalu mau bersihin bathtub. Oh iya. Saya bilang sama dia, belum kotor. Dia bilang udah kotor. Oke, saya bilang. Lalu saya ke kamar mandi, saya lihat belum kotor. Tapi karena istri saya bilang kotor ya, oke, saya ambil komet, saya ambil sikat, saya ambil apa itu namanya, scrubber. Saya sikat, saya bilas, saya sikat, saya bilas. Udah gitu, saya panggil istri saya. Gimana? Bersih nggak? Wah, thank you daddy, katanya. Mengkilap, katanya. Dia senyum. Saya ngos-ngosan. Tapi saya, dalam hati saya sempat mikir juga, kayaknya nggak kotor dari tadi. Karena istri saya bilang kotor ya supaya berdamai. Ini ada saudara yang ketawanya hehe tapi kurang enak. Kelihatan. Nah, oke. Jadi saya senang melihat istri saya senang. Kadang-kadang saya nggak bisa lihat. Kadang-kadang istri saya nggak bisa lihat. Mobil masih bersih dicuci lagi. Udah kotor. Nanti kapan dia ngomong lagi? Aduh, Paul masih mengkilat, katanya gitu.
Padahal juga saya nggak cuci setiap hari, enggak, saya bukan pengangguran. Tapi kalau menurut saya udah kotor ya, menurut dia belum kotor. Are you with me? That's right. Oke. Jadi waktu kita suka jalan around the block, dan waktu kita jalan, saya ngomong-ngomong sambil olahraga, sambil fellowship, sambil omong-omong sama istri saya bilang, I appreciate you, dia bilang, karena kamu akhirnya bersihin itu bathtub. Terus saya bilang, Joyce, sebetulnya simple ya. Menurut aku belum kotor, menurut kamu udah kotor. Menurut aku mobil udah kotor, menurut kamu belum kotor. Terus dia bilang, that's it. Katanya, that is so true, katanya. Tapi karena kita ini mau berdamai. Coba lihat kanan kiri, berdamai. Suami sama istri bisa ngelihatnya lebih lamaan, nggak apa-apa. Sebetulnya yang nikmatin siapa sih, saudara? Ya, anggap aja olahraga lah. Anggap aja merendahkan diri lah. Supaya ada damai di rumah. Supaya nggak usah tegang-tegang di rumah. Amin. Ya, ada yang masih nggak mau amin, kayaknya gua masih udah dicoba ketawa, udah dijelaskan, amin. Well, saya percaya Roh Kudus bekerja. Karena bukan kata-kata saya yang bisa merubah Anda, tapi firman Tuhan. Karena ayat yang sebelumnya tadi apa? Ayat yang ke-49 dituliskan di situ bahwa setiap orang akan digarami dengan Jadi kalau Anda nggak mau nurut sama Tuhan, itu temperaturnya akan dinaikin sama Tuhan. Supaya Anda asinnya itu bisa keluar, bisa menggarami. Amin, saudara. Jadi ternyata hidup berdamai mau menggarami. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa nyambung tuh. Gimana ya mau jadi garam dunia, jadi terang dunia? Simple. Hidup berdamai. Kalau Anda hidup berdamai satu sama yang lain, pertama Anda menikmati. Kedua, orang akan ngelihat saudara. Orang akan ngelihat kita nih. Dulu dia salah paham. Saya tahu tuh dia pernah yelling to each other. Tapi sekarang udah baik kan ya? Oh, bisa begitu ya? Dalam Tuhan bisa. Yang bahaya itu adalah orang yang gak ikut apa-apa tapi mau ikut campur. Itu ada bahasa Inggrisnya itu ya, second degree offense. Atau bahasa Indonesianya kira-kira orang yang suka nguping, orang yang suka ikut campur urusan orang lain, orang yang ribut udah damai, orang yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ikut-ikut, itu masih sakit hati. Sehingga orang lain yang melihat orang yang sakit hati, melihat, kok dia beda ya? Kok sekarang lain ya? Padahal kenapa ya? Nggak ada apa-apa sama Anda directly, tapi karena second degree offense, itu bisa membawa orang ada menyimpan kepahitan. Orang yang nguping dan mau ikut campur urusan orang lain, nggak terlibat, menyimpan kepahitan, kemarahan atau tanda tanya ya, curiga. Padahal orang yang bersangkutan sudah damai, dia nggak tahu. Itu sebabnya di dalam rumah. Coba katakan, di dalam rumah.
Saya belajar dari firman Tuhan, saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang sudah senior. Kalau saudara di rumah ada salah paham di depan anak-anak, Anda waktu Anda damai, Anda jelaskan di depan anak-anak. Supaya anak-anak Anda tahu, oh ini toh, bukannya papa mama nggak pernah ada disagreement, tapi waktu mereka ada ketidaksetujuan, ketidaksepahaman, mereka bisa berdamai dan membereskan dengan solusi yang baik. Sehingga anak-anak Anda mau menjadi orang tua seperti Anda nanti kalau mereka menikah. Amin, saudara. Amin. Nah, ada satu ayat lagi di dalam buku Kolose. Kolose pasal yang ke-4 dituliskan di situ bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan apa? Jangan hambar. Ini mirip sama yang tadi ya, hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, garamnya di mana di sini? Nah, ini saudara kalau lihat bahasa Inggrisnya begini, diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Next slide please. Let your speech always be with grace, seasoned with salt. Oh, jadi maksudnya jangan hambar itu dituliskan let your speech always with grace. Biar kata-katamu, pembicaraanmu itu ada kasih karunia dan ada garamnya. Mulai dari pembicaraan, mulai dari gimana caranya kita ngomong. Nah, ini perlu belajar. Perlu belajar bagaimana kita omong. Kadang-kadang kalau kita mau benernya sendiri, kita langsung bilang, oh itu saya nggak setuju, saya maunya begini. Itu menimbulkan ketegangan. Tapi Anda bisa ngomong something like this. Well, menurut saya, kalau dianggap baik ya, pendapat saya begini. Lalu Anda sampaikan. Itu kata-kata, beberapa kata-kata aja tuh bisa enak dengernya. Misalnya ada orang menyampaikan pendapat. Anda menyampaikan pendapat, lalu Anda punya pendapat lain. Anda bisa ngomong something like this. Correct me if I'm wrong, but this is what I think. Coba ngomong, correct me if I'm wrong. Waktu Anda ngomong begitu itu Anda memberikan pendengar untuk mengoreksi Anda sebelum Anda menyampaikan apa yang Anda mau sampaikan. Dengarnya enak apa enggak, saudara? Tapi kalau kata-katanya itu nggak ada garam, gua nggak mau tahu, pokoknya yang bener gua dah. Wah, belum udah tegang, nggak ada garamnya. Bagaimana kita menguatkan orang yang sedang mengalami kesukaran? Kamu gimana kabarnya? Waduh, aku nih lagi nggak tahan ini. Aku lagi stres. Jangan stres. Udah tahu. Makanya gue ngomong sama lu. Bener. Kalau digituin rasanya tambah gak enak. Tapi Anda bisa belajar ngomong something like this. Apa yang saya bisa bantu supaya kamu nggak stres? Oh, maka yang omong akan dengernya tuh enak, saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu caranya ngomong bagaimana. Misalnya ada orang yang anggota keluarganya meninggal. Kata-kata yang biasa saya ucapkan dulu ialah be strong ya, be strong, be strong. Orang digituin kadang-kadang bisa tambah tersinggung, saudara. Ya udah tahu be strong, apalagi kayaknya tuh dengan badan yang dengan body language be strong ya, kayaknya tuh kamu nggak boleh lemah.
Coba kalau kita ganti kata-katanya seperti ini. If there is anything I can help, I'm available. That's different. Amin, saudara. Jadi ini kata-kata kita ini supaya kita bisa menjadi garam. Kalau saudara di dalam marketing, ngambil kelas marketing, itu ada bahasa-bahasa yang Anda perlu belajar, dan itu akan membuat Anda bisa diterima oleh orang. Karena apa? Karena perkataan Anda. Tahukah Anda kalau Anda di dalam bisnis, kalau Anda ditanya lalu Anda nggak tahu, kalau di gereja biasanya apa? Anda ditanyain misalnya ya, lalu Anda nggak tahu, bilangnya apa? Mosok bilang tahu, saya bohong dong pastor. No, saya nggak bilang Anda bilang tahu. Kalau Anda ditanyain lalu Anda nggak tahu, Anda bilangnya begini, I will find out. Itu artinya nggak tahu. Nangkep nggak? Saya akan cari tahu. Sebetulnya berarti nggak tahu. Nah, waktu Anda ngomong saya akan cari tahu, dan Anda betul-betul cari tahu dan Anda kembali dan memberikan jawabannya, itu yang membuat Anda itu lain daripada orang lain di tempat kerjaan Anda. Orang lain di PHK, Anda akan dapat promosi. Karena apa? Karena Anda menjadi aset, istilah bisnisnya. Istilah apa yang lagi kita belajar sekarang, karena Anda menjadi garam di perusahaan Anda. Haleluya. Thank you Lord. Sebetulnya semua tadi itu hanya introduction saudara, karena saya menunggu slide-nya beres. Sekarang sudah beres. Haleluya. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, kalau kita bicara mengenai terang, saudara, mengenai terang ya, nggak kebetulan saudara bahwa selama 18-19 tahun ini kita sudah menjadi terang bagi banyak bangsa. Dan hari ini saya akan bagikan, saya akan tunjukkan kepada Anda, saya mau share aja mengenai apa yang sebagian dari yang kita lakukan di Indonesia. Dan menurut saya kok nggak kebetulan bahwa apa yang saya sampaikan ini berhubungan dengan apa yang kita lakukan. Dan besok saya akan terbang ke Indonesia. So I won't be here for 2 Sundays, tapi saya mau Anda doakan saya, keluarga saya, karena saya ke sana bukan jalan-jalan saudara. Karena ada orang yang bilang, aduh pastor enak ya, Indonesia makan enak ya, jalan-jalan terus ya, enak ya saudara. Kadang-kadang saya tuh makannya cuman granola saudara, karena nggak sempat makan. Tapi melayani Tuhan itu senang saudara. Amin. Nah, kita ada yang namanya apa saudara? Terang Surabaya, Light Surabaya. Wow, kita menjadi berkat luar biasa. Dan ini kita ada event di sana, mengundang. Tahukah saudara bahwa kita ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, secara terus-menerus, kita ini saat ini memberikan impact kepada 4.000 anak-anak sekolah, anak-anak SD, 4.000 orang. Dan bukan semuanya Kristen saudara, many of them are Muslim saudara. Kita memberikan terangnya Tuhan, kita membagikan berkat, kita melakukan education, kita membagikan. Dan di dalam foto ini saudara, kita membagikan sepatu saudara, membagikan sepatu. Dan ini ada 4.000 murid saudara, kita bagikan semuanya dapat sepatu baru. Waduh saudara, kalau dengar kesaksiannya, ada murid yang datang ke sekolah, sepatu barunya ditaruh di tas. Dia pakai sepatu yang lama, begitu sampai di sekolah baru dipakai sepatunya yang baru. Dia nggak mau kotor. Oh saudara, ini di Surabaya nih saudara. Ini waktu ada pertemuan, panggil mereka semua. Dan waktu itu kita terima 5.300 pasang sepatu. Murid-muridnya ada berapa saudara? Jadi ada lebih berapa?
1.300 kita akan kirim ke Papua. Nanti saya akan ke Papua juga, saudara. Dan di dalam event yang besar tadi itu, saudara, hadir ini Gus Ipul dan Ibu Indah. Mereka adalah anggota DPR, ya. Dan kalau saudara dari Surabaya, ini adalah Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. Dia hadir dan menyampaikan kata-kata yang membangun, saudara. Jadi Anda perlu tahu bahwa kita ini memberikan impact. Anda mungkin nggak pergi sama-sama saya. Mungkin one day you can come with me. Anda bisa ikut sama-sama saya. Amin, saudara. Bayar sendiri. Oke. Makanya saya ngomongnya pelan-pelan, kalau ada yang dengar nggak apa-apa. Santai aja, ini kita mau jadi terang, ya. Amin, saudara. Jadi Anda nggak pergi sama saya, tapi kita sebagai satu gereja, Anda perlu tahu, karena kita ini, ya betul, kita lagi mau bangun gereja, kita lagi mau bangun multi-purpose building, tapi saya ini nggak fokus hanya di satu project aja, nggak, saudara. Karena kita tahu bahwa yang penting adalah manusia, yang penting adalah orangnya. Dan bukan hanya kita bagi-bagikan, saudara. Sebetulnya ada banyak yang saya mau bagikan, cuman ini menyingkat waktu aja supaya Anda tahu kira-kira sekilas apa yang kita lakukan. Buku-buku yang dibagikan, nggak kebetulan ini waktu saya sampaikan mengenai garam dunia dan terang dunia, ini buku-buku yang kita pakai di sana. By the way, kita punya ketua yayasan di Indonesia saat ini adalah Yasin, Pak Yasin Wijaya, ya. Sudah datang ke sini tahun lalu, setahun sebelumnya juga datang. Masih ingat dia yang, kalau saudara masih ingat, dia yang menerjemahkan Mike Jacobs waktu dia datang ke sini. Mungkin mic-nya mati-mati, saya bisa. Can you see that there is some distraction? Let's pray, let's pray. Tuhan Yesus, saat ini aku ambil alih di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa mengganggu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa distract. Saat ini aku ambil alih di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan akan disampaikan. Firman Tuhan akan mengubah hidup kami. Terima kasih, ya Bapa. In Jesus' name we prayed. Amen. Can I use this mic, Chun? Oke. Praise the Lord. Ini buku-buku yang kita bagikan. Anda masih ingat pepatah ini, saudara? Hemat pangkal pelit. Bukan, hemat pangkal bukan, hemat pangkal kaya, saudara. Kita di gereja, kita nggak diajarkan untuk pelit, saudara, tapi diajarkan juga untuk apa? Untuk saving, supaya kita pakai uang kita dengan bijak. Amin. Dan buku-buku yang diajarkan, di poster yang dibagikan seperti ini, saudara, bersih pangkal sehat, and then buah-buah roh, saudara. And bulan Mei yang lalu, waktu istri saya dan saya ke Indonesia, kita mengunjungi beberapa sekolah yang kita bantu ini, saudara. Targetnya tahun 2017, tahun depan, by the end of next year, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjangkau 12.000 murid. Sekarang baru 14.000, saudara. Jadi sekarang ini 4.000 banyak apa enggak, saudara? Oh yes, banyak, saudara. Jadi apa yang kita lakukan, kadang-kadang kalau kita fokus kepada diri sendiri, keluarga sendiri, kantong sendiri, gereja sendiri, maka kita di Galatia pasal 5 ayat 15 dituliskan, waktu kita fokus diri sendiri, saudara, kita bisa saling menggigit dan saling menelan. Mulut kecil tapi bisa gigit, bisa nelan, saudara. Tapi waktu kita lihat orang, oh banyak orang yang kita bisa berkati. Ini waktu kita belusukan, setelah kita mengunjungi sekolah, ditanya sama gurunya di sana, Bapak, Ibu mau mengunjungi rumah-rumah mereka? Oh ya,
Ini rumah-rumahnya saudara, rumah-rumah yang dari murid-muridnya. Ada juga waktu kita jalan ketemu dengan apa namanya, kepala kelas ya, kepala kelas ya, bukan kepala sekolah, kepala kelas. Ada kepala kelas yang nganter kita, bukan ketua kelas. I don't know, I'm sorry. Wali kelas, haleluya. Oh. Inilah saudara, bahasa Inggris belum baik, bahasa Indonesia lupa. Thank you for your patience. Nah, ini waktu kita jalan ke tempat mereka saudara, ini mereka lagi motongin, bukan motong, lagi ngupasin bawang. Ngupasin bawang untuk supply restoran-restoran yang pesen. Waktu saya tanya, istri saya tanya, ini dapat berapa kalau ngupasin bawang? 1 kilo itu dapat 1.000 rupiah. Ada yang dapat 1.200 rupiah. Siapa di sini yang pernah ngupas bawang? 1 kilo. Waduh, hampir air matanya nggak ada lagi kali ya saudara. Ini yang mereka lakukan, dan rumah tempat mereka tinggal, saudara, tempat tinggal sebetulnya bukan dibilang rumah juga ya, kadang-kadang ukurannya itu cuma 2x3, 3x4 meter, satu keluarga, ada yang 2 keluarga. Ini tempat-tempat mereka tinggal. Kita kunjungin sekolah, kita bagikan. Ini setiap minggu saudara, kita bagikan seminggu 3 kali, bagikan makanan sehat, bagikan jus. Jadi kita bukan hanya membagikan sembarangan, tapi supaya mereka punya makanan dan minuman yang bergizi. Amin saudara. Dan mereka senang sekali saudara, mereka senang apa yang mereka mengucap syukur. Mereka tahu bahwa kita adalah orang-orang Kristen, mereka tahu, dan kita bagikan. Kita nggak menginjili, kita nggak minta mereka jadi Kristen, enggak saudara, kita membagikan kasihnya Kristus. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, kamu adalah garam dunia. Tolong orang bukan kalau orang itu udah jadi seperti kita dulu baru kita tolong. Kalau udah jadi Kristen dulu baru ditolong. Enggak saudara, Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Kamu adalah terang dunia. Are you with me? Dan selain itu kita juga ada panti. Ini adalah panti yang kita ada saudara. Anak-anak yang tidak ada orang tuanya. Kita ada 2 panti di Surabaya, luar biasa saudara, mereka dilayani, dan ada juga di asrama ini saudara, ada orang tuanya yang tinggal di situ. Kita ada orang tua dari yang kita tugaskan untuk tinggal di sana, menjadi bapak dan ibu anak-anak ini. And dari Surabaya kita terbang ke Papua. Kita 7-8 tahun yang lalu kita mulai sekolah di sana. Sekolah untuk orang-orang yang prasejahtera. Kita mulai dari 7-8 murid, kemudian menjadi 82 murid, kemudian menjadi 103 murid. Tahun yang barusan ini 50 murid sudah lulus. Ini sampai SD aja ya saudara. Barusan ini ada 50 yang sudah lulus, lalu naik kelas. Kita belum ada kelas sekolah yang buat SMP. Jadi kira-kira muridnya tinggal berapa saudara? Tinggal 50 lebih. Dapat lagi saudara 53. Kira-kira 53. Jadi sekarang sudah ada 100 lebih lagi. Jadi kita membangun. Kita bangun, sebetulnya ini bukan proyek 1 hari, 1 tahun. Ini sudah berapa tahun kita mendukung, kita fundraising, karena apa? Karena kita punya mission. Kita tahu, jadi saudara bisa tahu isi hatinya Tuhan.
Tuhan mengasihi segala bangsa. Tuhan mengasihi segala orang, segala macam tempat. Dan Anda juga bisa tahu isi hatinya saya di sini. Walaupun kita ini lagi ada building project di sini, kita juga melakukan building project di sana. Amin, saudara, dan puji Tuhan, apa yang Anda lihat foto-foto di sini sekarang ini sudah jadi, saudara. Prosesnya ini sudah sekarang ini sudah nanti bulan depan bulan depan 2-3 minggu lagi saya ke Indonesia, sudah jadi, bahkan saya datang ke sana untuk building dedication. Haleluya. Mungkin Anda nggak tahu di Papua ya, Papua di Serui ya, bangunan di Papua itu lebih mahal dari bangunan di Jakarta atau Surabaya. Karena apa? Karena di sana nggak ada infrastrukturnya, belum ada, ongkosnya mahal, saudara. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, oh luar biasa, saya senang sekali, saudara. Nanti saya akan ke sana dan murid-murid yang dilayani, mereka itu mengalami transformasi. Perlu saudara tahu bahwa kalau saya sampaikan mengenai mereka-mereka yang dimuridkan, disekolahkan ini, ada yang orang tuanya nggak seneng. Karena apa? Kenapa anak saya disuruh sekolah? Anak saya nggak bisa bantu saya di ladang. Karena mereka nggak punya pengertian mengenai education. Tapi waktu mereka, anaknya sudah sekolah dan bisa lebih pinter, bisa tahu, mereka mengucap syukur sekarang. And di sana kita, ini adalah, kalau Anda tahu Irene, istri daripada Sam, datang ke, ada Sam Irene di sini atau datang ke jam 11, kadang-kadang datang ke jam 11, mereka kadang-kadang datang pagi juga. Ini adalah sister daripada Irene, namanya Ingrid, dan ini suaminya. Mereka berdua lulusan Amerika, dapat panggilan Tuhan ke Indonesia, tahu-tahu bilang, saya dapat beban untuk Papua. Wah, saudara, luar biasa sekali. Nah, dari murid-murid ini, saudara, mungkin Anda lihat dari banyak, kok sekarang ada di kelas ini cuma berapa ya, saudara. Sebetulnya ini adalah waktu mereka pergi ke pertandingan. Ada pertandingan math and science. Dari sekolah kita yang kecil ini, saudara, 3 murid, 3 siswa menjadi juara di provinsi. Saudara, ini adalah kesaksian yang mau saya sampaikan kepada Anda. Ini yang kita lakukan sebagian aja. Kalau saya sampaikan dengan lebih banyak lagi, akan banyak waktu lagi. Next time ya, saudara, saya akan sampaikan lagi. Nanti balik dari Indonesia, saya tunjukkan, saya berikan laporannya lagi kepada Anda. Jadi saudara, ayo, Anda bisa jadi garam, Anda bisa jadi terang. Anda mungkin nggak tahu, tapi yes you can, yes you are, karena Tuhan Yesus. Kita bisa melakukan perbuatan baik sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Stop ribut satu sama lain, nggak perlu, nggak ada gunanya. Garam itu sebetulnya baik apa nggak baik, saudara? Sebetulnya baik. Garam itu nggak pernah ada bad reputation. Di abad-abad pertama itu garam itu adalah satu hal yang berharga, saudara. Nggak ada yang jelek mengenai garam. Garam itu mulai namanya jelek itu abad ke-20. Itu waktu orang mengalami darah tinggi. Tapi garam nggak pernah ada nama jelek, saudara. Jadi saudara dan saya, kita semua, kita ini Tuhan sudah pilih menjadi garam dunia. Amin, saudara. Menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, itu nggak main-main. Sebetulnya berapa tahun yang lalu ada 3 siswa yang dibawa oleh Pastor Gan ke Jakarta.
dari Papua dibawa. Oh saudara, ini kesaksian betul saudara. Waktu ditanya oleh Pastor Gan, satu anak ini ditanya, kamu maukah aku bawa engkau ke Jakarta, aku sekolahkan engkau. Lalu dikasih tahu syarat-syaratnya, pokoknya mesti nurut semuanya. Wah mau, aku juga mau bawa abang, kamu punya abang, mau nggak? Mau, mana panggil abang kamu? Di mana abang kamu? Abang lagi ada di hutan pak, katanya. Panggil abang. Oh ya, lagi dipanggil. Lagi ngapain dia? Oh dia lagi barbecue kucing. Oke, lalu habis barbecue udah dapat nangkep kucing di barbecue, udah makan, mau balik, lalu ajak satu lagi, lalu disekolahkan. Saudara, itu mereka 3 orang dari Papua ini, 2 lagi ngambil master di Jakarta. Itu S2 betul ya, master itu S2. 1 dapat sponsor lagi ngambil PhD. Dapat sponsor ngambil PhD bukan di Jakarta tapi di Jepang. Ternyata saudara, jadi anak-anak terang. Kita menghasilkan anak-anak terang. Saudara, jadi apa yang kita berikan di sini, saudara, saya katakan kita semua, karena kita tahu kita punya misi. Kita punya misi, amin saudara. Saya mau sampaikan ini ada beberapa poin. Saya nggak akan habiskan semua yang sudah saya siapkan, tapi saya akan sampaikan beberapa poin aja hari ini, lalu kita akan berdoa. Apa yang tadi diumumkan oleh Pak Narto mengenai building, ini adalah kalau saudara masih ingat perjalanan rohani, kita bagikan buku Spiritual Journey, masih ingat ya saudara, Spiritual Journey, perjalanan rohani. Jadi ada 5 hal, ada 5 kenyataan di dalam perjalanan ini. Ada 5 kenyataan, dan saya ingin sampaikan mungkin 1, mungkin 2 poin aja kepada saudara, lalu kita akan berdoa. Yang pertama saudara, kita mesti tahu misinya ini apa. Know your mission. Yang di dalam hidup kita ini, Anda perlu tahu misinya ini apa. Misinya apa. Ya, ada orang yang datang pada saya bilang begini, pastor doakan saya dong supaya saya punya uang, doakan saya supaya saya diberkati. Saya suka tanya, kenapa mau diberkati? Kenapa mau punya uang banyak? Kenapa mau dapat kerjaan? Ada orang karena mau punya uang banyak, tapi mereka nggak bisa handle waktu punya uang banyak. Kalau nggak punya misi, nggak ada tujuannya, uang bisa membuat orang jadi males, uang bisa membuat orang jadi ribut. Are you with me? And kenapa mau punya uang? Banyak orang itu kalau berdoa lebih berdoa untuk what daripada why. Maksudnya berdoa untuk apa? Uang, atau mobil, atau green card, atau status ya, whatever. Tapi jarang yang berdoa why. Kenapa Anda mau uang? Kenapa Anda mau green card? Kenapa Anda? Saya masih ingat ini very practical, very applicable untuk semua di dalam hidup Anda. Di dalam exercise, saya masih ingat dulu kita mengundang seorang hamba Tuhan. Old timers masih ingat, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang saya undang namanya William Lau. Ada yang masih ingat? Dia itu adalah seorang yang dipakai Tuhan, dia orang China, besar di Amerika, tapi bebannya ke Indonesia, jadi dia bisa khotbah bahasa Indonesia, saudara. Dia adalah orang yang suka exercise, badannya bagus, saudara. Lalu dia waktu dia pergi exercise sama saya, dia pernah saksikan juga waktu melayani di gereja. Dia bilang begini, I exercise because supaya saya bisa melayani Tuhan lebih baik, supaya saya bisa sehat dan melayani Tuhan. Jadi bukan exercise-nya yang jadi fokus. Why? Ada orang mau merit, tolong doakan pastor supaya saya dapat jodoh.
Why? Lalu saya dilihatin, kok ditanyain why? Lah ya, ada orang yang mau cari istri, alasannya begini, supaya dia bisa take care saya, pastor. This may sound funny, but some people begitu, saudara. Nanti kalau saya udah tua nggak ada yang take care saya. Kenapa kamu mau cari istri? Oh, I have water. Thank you, thank you. Oke. Lalu ada orang yang begini, kenapa kamu mau cari istri? Saya lihat pastor itu kalau ada acara-acara itu si A, si B, si C ada yang gandeng. Saya nggak ada yang gandeng. Jadi mau cari istri buat dekorasi. Kenapa mau married? Kenapa? Ya, why? Misinya itu apa? Sama saudara, di rohani juga begitu. Ada pastor-pastor yang bilang, pastor doakan saya supaya gereja saya bertumbuh. Kenapa kamu mau begitu? Karena ada pastor-pastor yang mau supaya bisa dianggap di komunitas, supaya bisa measure up dengan gereja-gereja yang lain. Setiap gereja dipakai Tuhan secara unik. Bukan yang besar itu yang bagus, bukan yang kecil itu yang bagus. Besar juga bisa bagus, besar juga bisa kurang bagus, kecil juga bisa kurang bagus, kecil juga bisa bagus. Amin saudara. Jadi motifnya ini apa? Why? Why? Do you have a mission? Know your mission. Anda tahu. Jadi di dalam perjalanan ini, waktu Anda tahu ini saya melakukan ini untuk apa? Kalau saya bisa garis bawahi, untuk jadi garam, untuk jadi terang, supaya nggak mandek di satu hal aja. Amin saudara. Saya mau tahu apakah Anda membuat keputusan hanya berdasarkan ego? Apakah Anda membuat keputusan hanya supaya dapat pengakuan, penghargaan atau validation daripada orang lain? Kalau kita nggak ada misinya, maka resources atau sumber-sumber itu bisa terhalang. Tapi kalau ada misinya, itu nggak pernah terhalang, pasti ada. Jadi saya tahu building project kita ini nggak akan terhalang. Saya tahu bahwa apa yang kita akan lakukan di sini, dana nggak ada persoalan, karena saya tahu Tuhan sudah memberkati Anda semua di sini, dan Tuhan akan berkati Anda lebih lagi. So know your mission, know your mission. Tahu saudara, banyakkan orang mau posisi tapi nggak mau punya misi. Banyak orang mau punya posisi, punya power, punya prosperity atau kelimpahan, tapi nggak ada misinya. Untuk apa saudara? Pastor doakan saya supaya saya punya mobil bagus. Bukan saya anti mobil bagus, tapi ada orang punya mobil bagus, deg-degan, parkirnya juga deg-degan, nanti dibaret orang, nanti saudara, ada orang punya motivasi begini, wah ya pastor kalau punya mobil bagus bisa dapat jodoh lebih gampang. Excuse me, no, saudara. Kemarin di wedding anniversary dari salah satu carousel leader kita di sini, saya sampaikan, kalau Anda di sini wanita-wanita masih single, coba lihat lebih dalam, bukan hanya lihat dompetnya, mobilnya, pakaiannya, kantongnya. Amin. Yang amin kok yang laki-laki.
Ini saya lagi ngomong yang perempuan, ini saya dengerin kok yang amin yang laki-laki ini. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Yang kedua. Nah, yang kedua ini luar biasa sekali. Mungkin saya akan berhenti di sini. Ada cerita di dalam Alkitab seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang pemimpi. Dia adalah seorang yang punya dream. Dia adalah punya dream, dia punya vision. Dan dia punya vision, satu hari dia bermimpi dan dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, dia bilang, saya punya mimpi ada berkas-berkas ya. Berkas saya ini berdiri tegap, sedangkan berkas-berkas kamu yang 11 lainnya itu tunduk kepada berkasnya saya. Wow, ini adalah satu mimpi yang membuat saudara-saudaranya iri. Dia mimpi lagi. Dia sampaikan lagi. Dia bilang, saya mimpi bulan, bintang, the sun, matahari dan bulan dan 11 bintang tunduk kepada saya. Wah, saudara-saudaranya tambah benci lagi, saudara. Saya sampaikan minggu yang lalu, kalau Anda masih ingat. Saya percaya Tuhan berikan impian kepada saudara. Dan tugas saya di sini, saya mau supaya panggilan saudara, impian saudara, visi yang Anda dapat dari Tuhan, itu Anda alami. Bukan hanya untuk melakukan satu visi gereja. No, Tuhan punya Anda masing-masing dipanggil dalam karunia, dalam kelebihan masing-masing secara khusus. Minggu lalu saya sampaikan, waktu Yusuf cerita mimpinya, he got into trouble. Tapi waktu dia menginterpretasikan mimpinya orang lain, dia dapat promosi. Waktu dia di penjara, dia menginterpretasikan mimpi teman penjaranya. Waktu Firaun dapat mimpi, dia dipanggil, coba interpretasikan mimpiku. Dia menginterpretasikan mimpinya Firaun, dia dapat promosi. Itu sebabnya di gereja berulang kali saya katakan, saya mau tahu nih impian saudara nih apa. Impian Anda apa? Enggak semua jadi pastor, saya ngerti. Bisa ada yang jadi nabi, bisa yang jadi penginjil, bisa ada yang menjadi guru, bisa menjadi gembala juga bisa, saudara. Bisa menjadi dokter, halo, lawyer. Minggu lalu selesai kebaktian, ada seseorang yang datang kepada saya dan tanya kepada saya, do you really ask the congregation their dream? Apakah betul-betul pastor kamu nih tanya mengenai mimpinya jemaat? Ya, saya bilang, udah lama saya tanya, sudah bertahun-tahun. Saya bilang, itu yang saya sampaikan mengenai 7 gunung. Masih ingat saudara? Di dalam bisnis, di dalam pemerintahan, di dalam entertainment, di dalam apa lagi saudara? Media, di dalam keluarga. Semuanya ini saudara, education. Itu yang kita lakukan. Kita mau tahu ini panggilannya apa. Dan ini yang betul-betul gereja kita lakukan. Kita latih. Minggu yang lalu yang khotbah di sini kebaktian jam 11 adalah Sarah Sunarto. Enggak semua anak muda saya suruh khotbah, enggak saudara. Tapi saya berdoa, saya pilih, ini kelihatannya ini nih Tuhan. Saya prepare, lalu mulai disampaikan, dan anak-anak muda juga senang. Orang tua juga senang, apalagi orang tuanya sendiri. Saya aja terharu saudara. Oh bener. Jadi kalau saudara dengar ada yang, oh ya Sarah khotbah, ya. Nah, lihat di apps-nya kita, install app, ya. Lalu Anda install, Anda dengarkan, wah bener bagus saudara. Itu sebabnya saya tanya, Anda ini panggilannya apa?
Saya mengucap syukur bahwa saya melihat di dalam gereja Tuhan itu Tuhan kirimkan orang-orang yang expert, orang-orang yang pinter, orang-orang yang intelligent, orang-orang yang fasih, yang skillful dalam area-area yang khusus, yang orang lain nggak bisa, tapi orang lain khusus di area itu. Luar biasa sekali. Ini misalnya salah satu orang yang paling diam di sini adalah Cuncun. Cuncun ini saudara, dia ini pinter sekali saudara. Dia tahu banyak hal. Cuncun nggak ada di sini, jadi apa-apa saudara, saya bisa omong bebas. Tapi dia ini orangnya pinter, paham mengenai komputer, paham mengenai sound system, paham mengenai banyak hal. Bukan hanya saya, kita di kantor kalau ada mau ganti hal-hal mengenai komputer, siapa yang kita telepon? Cuncun. Di rumah, wah ini saya promosi nanti Cun. Kalau dapat telepon, don't abuse him, okay? Tapi saya mau cerita ini, keahlian orang luar biasa. Komputer saya di rumah juga, waduh nggak tahu ini istri saya lagi ada mesti komputernya begitu. Saya juga nggak ngerti, saudara. Dia ngerti. Ada orang yang mikir, waduh, saya nggak bisa apa-apa, pastor. Saya cuma bisa masak. Loh, cuman? Siapa yang bilang cuman? Kita semua makan nggak? Jadi Anda bisa pakai keahlian saudara dalam masak untuk kemuliaan Tuhan. Maka waktu Anda dengar, Anda diingatkan visinya Tuhan. Tapi Anda sudah dengar, Anda juga tanya mimpinya orang lain. Anda bantu mimpinya mereka, maka Anda akan dapat promosi. Nangkep gak sih? Are you with me? Tanya mimpinya anak-anak Anda. Saya nggak tentukan anak-anak saya harus jadi leader, harus begini. Enggak, di sekolah harus menjadi straight A. Enggak, saudara. Kita cuma lakukan do your best. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jadi itu saudara, anak saya satu dia graphic design, good. Satu lagi mau majornya apa? Business, good. Saudara, jadi ini yang kita lakukan. Know your mission. Dan yang kedua ini begini saudara, setelah Anda punya impian, itu biasanya pikirannya selalu begini, saya akan terus naik. Yusuf setelah dapat mimpi, saudara-saudaranya naik, dia turun. Yusuf setelah dia dapat mimpi, malahan dia di penjara. Ternyata saudara, ternyata Tuhan manuver. Coba katakan manuver. Manuver itu kan bahasa Indonesia juga ya, di manuver. Oke, saya coba jelaskan. Saya lihat ada beberapa saudara yang matanya begini, manuver. Oke. Manuver itu artinya saudara, Anda itu dialihkan sesuai dengan direction supaya Anda bisa mencapai objektif di dalam hidup Anda. Di dalam militer juga ada saat-saat di mana kaptennya itu akan merubah karena ada strategi yang tactical ya, supaya orang itu ditempatkan di tempat yang lain, dipindah. Itu namanya diarahkan, dipindahkan gitu saudara. Jadi waktu Yusuf melihat bahwa dia akan sampai di tempat yang di mana orang akan datang kepada dia, Yusuf sudah melihat visinya, impiannya luar biasa sekali, tapi dia nggak lihat bahwa dia akan dialihkan. Dia nggak lihat bahwa dia akan turun dulu. Siapa di sini yang tahu ceritanya Yusuf? Anda tahu ceritanya Yusuf? Kalau Anda nggak tahu, Anda baca
ceritanya, nanti saya akan sambung. Anda baca Kejadian pasal yang ke-37. Ternyata Tuhan adalah Tuhan, bukan hanya Tuhan yang di istana, tapi dia juga adalah Tuhan yang di penjara. Dia adalah Tuhan waktu Yusuf dibuang ke sumur yang kering, dia adalah Tuhan. Kalau kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan waktu kita ada di sumur, maka Tuhan juga akan tetap jadi Tuhan Anda waktu Anda berhasil. Amin, saudara. Yes. Jadi apa yang terjadi di sini ternyata berlawanan dengan impiannya Yusuf. Dan yang saya pelajari lagi di sini, orang-orang yang tadinya membenci Yusuf akhirnya datang kepada Yusuf. Dan Yusuf membantu orang-orang yang tadinya membenci dia. Dan waktu Yusuf lagi mau naik, itu ada orang yang mau bikin dia turun. Are you with me? So, ingat saudara, Yusuf akhirnya, ini saya conclude karena saya mau ajak Anda berdoa. Nanti saya akan lanjutkan lagi next time. Masih ada 4 poin lagi yang saya ingin sampaikan. Tuhan mau kita ini jadi garam dunia. Mulai dari yang simple aja, mulai dari yang kecil aja. Ada orang yang datang pada saya begini, "Pastor, saya ini udah tua, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa doa. Saya doakan pastor." Saya bilang, "Terima kasih, Tante, terus doakan saya. I need your prayer." Jangan bilang cuman doa. Coba buang semua cuman. Buang semua cuman itu dibuang. Coba bilang cuman. Bilang semua cuman. Buang cuman. Oke. Oh, it's not in my note, but jadi semua saudara ini luar biasa. Garam dunia, terang dunia. Apapun yang Anda lakukan luar biasa. Waktu Anda setia, promosi dari Tuhan. Jangan give up, jangan patah semangat, jangan berhenti, jangan menyerah. Kalau waktu Anda sudah semangat, dapat motivasi di gereja, dapat motivasi waktu baca firman, lalu kenyataannya tambah turun ini. Tuhan lagi manuver supaya Anda karakternya dibentuk Tuhan. Yusuf waktu dia di penjara, dia tetap bersikap seperti visinya. Yusuf waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia tetap melihat kepada visinya. Dia waktu dijual, dia tetap melihat pada visinya. Dia tetap bertindak sesuai dengan visinya. Saya doakan supaya Anda tetap bertindak sesuai dengan visi. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Terima kasih, Tuhan. Musician, come forward, please. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh God. Terima kasih Tuhan. Can we sing the last song? Iya yang terakhir kan. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Tuhan itu luar biasa sekali, saudara. Amin, saudara. Nggak ada yang kebetulan di dalam hidup Anda. Stop complaining. Berhenti ngomel, berhenti komplain, mengucap syukur sama Tuhan. Ada banyak yang kita bisa mengucap syukur. Dari hal-hal yang saya sudah tayangkan di gambar tadi, banyak orang-orang yang jauh lebih susah dari kita. Kita bisa jadi berkat buat mereka. Banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Kita ternyata belum apa-apanya. Jadi jangan komplain, jangan ngomel, jangan gerutu, jangan bersungut-sungut. Just give thanks to God. Amin. Kita
Kita sembah Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka Hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan, untuk setiap pribadi, setiap jemaat, setiap umat Tuhan, supaya kami bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, Engkau memilih kami dengan rencana yang besar. Engkau pakai kami supaya kami menjadi garam, supaya kami ini tidak hambar. Mulai dari rumah, mulai dari ucapan kami, mulai dari perkataan kami, mulai dari kesediaan kami untuk Engkau pakai. Oh, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memakai kami. Oh God, ini adalah satu kehormatan ya Tuhan. Ini adalah satu kehormatan. Engkau berkati kami bukan untuk kami aja. Engkau berkati kami supaya kami bisa menjadi berkat. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau pilih kami dari gereja kami di sini, kami sudah menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bukan karena hebatnya kami, bukan, tapi karena Engkau Tuhan, dan Engkau sudah memakai jemaat-Mu di sini, sehingga banyak orang yang mengalami transformasi dalam keluarga mereka, dalam financial mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam karir mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bless your people. Terus Tuhan berkati. Berkati. Supaya kami semua menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, aku mengucap syukur karena aku adalah garam dunia. Aku adalah terang dunia. Dalam
dalam nama Yesus. Amin.